Ini 17 Januari 2026, informasi yang disampaikan oleh Airnav Makassar telah hilang kontak pesawat ATR 42500 yang memiliki rute Bandara Adi Sucipto Yogyakarta menuju Hasanuddin Makassar pada siang hari tadi, dan saat ini tim SAR gabungan tengah melakukan proses pencarian. Lokasi hilangnya pesawat diduga berada di Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan, dan ada 11 orang yang diduga terdapat di dalam pesawat. 8 merupakan awak pesawat dan 3 orang merupakan penumpang. Dan sampai dengan saat ini kami tekankan sekali lagi bahwa proses pencarian masih terus dilakukan oleh tim SAR gabungan baik dari pihak Basarnas, TNI maupun Polri, salah satunya dengan menggunakan helikopter Karakal. Kami sudah terhubung dengan jurnalis Kompas TV Aziz Hamid yang informasinya berada 5 km dari lokasi diduga hilangnya pesawat. Aziz, selamat petang. Bisa mendengar suara saya? Oke, selamat petang, Dito. Aziz, dari lokasi Anda melaporkan saat ini, apakah sudah ada informasi terbaru terkait dengan ditemukannya pesawat yang hilang pada siang hari tadi? Ya, baik Dito dan juga saudara. Jadi, memang saat ini Basarnas bersama TNI dan Polri masih terus melakukan upaya pencarian di lokasi dugaan pesawat jenis ATR 400 milik Indonesian Air Transport yang lost contact. Jadi hingga saat ini kami belum mendapatkan informasi secara detail terkait keberadaan diduga pesawat yang saat ini hilang kontak. Jadi tim pencari masih terus melakukan upaya pencarian di sejumlah titik lokasi, termasuk difokuskan pada wilayah yang titik koordinat yang telah dilaporkan dugaan lost kontak pada pesawat ini, Diko. Oke, artinya Anda masih menunggu informasi juga ya terkait dengan proses pencarian terhadap pesawat ATR 42500, dan ada informasi yang kemudian tersebar di media sosial, Aziz. Ada visual yang kemudian memperlihatkan puing-puing pesawat yang sepertinya ditemukan di atas gunung. Apakah Anda memiliki informasi pasti terkait dengan video ini? Ya, untuk video itu kami belum mendapat informasi secara valid, secara detail dari pihak yang berwenang. Namun diduga keberadaan pada video yang beredar itu di puncak Gunung Bulu Saraung yang merupakan wilayah pegunungan kars Banting Burung Bulu Saraung yang berdekatan dengan wilayah Kabupaten Maros dan Kabupaten Pangkep. Namun lokasi puncak itu sendiri, puncak gunung itu sendiri itu berada di ketinggian sekitar 1.200 sampai 1.300 meter dari permukaan laut. Itu berada di memasuki wilayah Kabupaten Pangkep di Taman Nasional Banting Burung Bulu Saraung gitu. Namun untuk informasi pastinya kami belum mendapatkan secara detail dari pihak yang berwenang apakah benar puing atau rekaman video yang viral itu adalah puing atau bagian daripada pesawat yang dilaporkan lost contact ini, gitu. Oke, bahwa ada dugaan pesawat hilang kontak dan berada di pegunungan ya, pada saat di area pegunungan dengan tinggi 1.300 mdpl. Aziz, saya ingin tanyakan lagi, apakah cuaca di sana sudah gelap, karena kita tahu berbeda 1 jam ya dengan Indonesia bagian barat, dan apakah ada mekanisme proses pencarian yang kemudian diubah ataupun diadaptasi oleh pihak pencari di sana? Ya, untuk saat ini kondisi lagi mendung, kemudian juga sudah mulai gelap, karena baru saja di sini waktu maghrib baru saja tiba, dan tim pencari juga belum sepenuhnya kembali. Kami masih belum mendapatkan informasi secara detail apakah pencarian malam ini masih dilanjutkan atau dihentikan sementara waktu untuk kemudian melakukan pencarian keesokan harinya, Dipo. Karena kita tahu di sini juga penerangan begitu minim, karena wilayah ini sebenarnya berada di kawasan bentangan gugusan pegunungan kars, dan tentunya wilayah untuk tim berkumpul, tim tempat posko sendiri itu berada di sebuah perkampungan yang diapit oleh gunung-gunung kars, dan itu memang minim penerangan di pos ini. Dan saat ini kita masih menunggu konfirmasi terkait dari pihak berwenang apakah masih terus melakukan pencarian atau ada upaya-upaya lain yang akan dilakukan. Namun sejauh ini
tim pencari sendiri telah menurunkan sejumlah tim secara infanteri melakukan pencarian di sejumlah titik lokasi dengan berjalan kaki sekitar 2 kilometer dari titik yang dibuat posko oleh Basarnas, kemudian pencarian melalui udara dan pencarian menggunakan helikopter maupun drone dan dibantu masyarakat untuk menyisir wilayah-wilayah mana saja yang dianggap berpotensi lokasi keberadaan pesawat ini, Dipo. Oke, artinya selain pencarian melalui udara dengan menggunakan helikopter dan juga drone, bahwa tim gabungan bahkan bersama dengan masyarakat juga melakukan pencarian melalui jalur darat. Artinya mungkin saja naik ke puncak gunung, Aziz. Ya, benar sekali, Dipo. Ada kemungkinan untuk jika melihat dari yang beredar itu, meskipun saat ini kami belum dapat memastikan apakah benar atau tidak, ada potensi untuk melakukan pencarian ke sana, Dipo. Oke. Dan itu bisa, kalau kita berangkat dari wilayah Kabupaten Pangkep, itu bisa memakan waktu sekitar 3 sampai 4 jam. 3 sampai 4 jam ya? Ya, dari kaki gunung menuju puncak Gunung Gili Saraung gitu. Anda punya data atau informasi mungkin berapa jumlah pihak yang kemudian melakukan proses pencarian pada petang hari ini? Ya, untuk saat ini untuk jumlah pastinya kami belum mendapat informasi, namun dari Basarnas sendiri telah menerbitkan sekitar ada sekitar 36 orang personil di luar dari bantuan daripada pihak TNI, baik dari Kodim maupun dari Polri. Itu saat ini telah berada di lokasi bersama-sama melakukan pencarian, Dipo. Oke, artinya ada puluhan petugas yang kemudian melakukan proses pencarian dibantu juga dengan masyarakat. Apakah di tempat Anda melaporkan, Ya, benar, Aziz, Dipo, ada posko yang kemudian juga sudah didirikan oleh Basarnas? Tadi waktu kami tiba itu belum didirikan posko secara permanen, namun terlihat tempat atau lokasi titik start para pencari itu di wilayah atau di lingkungan Panaikang di Kelurahan Leang-Leang, Kecamatan Bantimurung, Kabupaten Maros, Dipo. Itu Oke. tidak jauh dari lokasi titik koordinat diduga pesawat hilang sekitar 2 kilometer. Gitu, Oke, Dipo. oke, bahwa diduga pesawat ini hilang di area pegunungan. Apakah Anda sudah menanyakan juga mungkin kepada sejumlah masyarakat? Mungkin saja pada siang hari apakah ada yang mendengar suara dentuman mungkin atau hal-hal yang kemudian mencurigakan terkait dengan hilangnya pesawat ini? Tadi kami sempat mengkonfirmasi masyarakat di sekitar lokasi. Mereka memang mendengar suara dentuman seperti suara ledakan begitu, Diko. Dan itu tidak bisa dipastikan arahnya, mengingat wilayah ini memang diapit oleh gugusan pegunungan. Jadi masyarakat memang mendengar suara itu sekitar pukul siang tadi, sekitar pukul 1 sampai pukul 2 siang tadi mereka mendengarkan. Namun untuk titik pastinya, untuk lokasi pastinya, itu mereka tidak bisa memastikan mengingat wilayah ini memang diapit oleh pegunungan, Diko. Oke. Artinya masyarakat tinggal di bawah semacam lereng, di kiri kanannya itu adalah pegunungan dan mereka tidak bisa memastikan di mana letak atau titik suara dentuman itu berada. Oke, artinya dikonfirmasi bahwa masyarakat setempat mendengar suara dentuman di area pegunungan pada pukul 1 hingga pukul 2 siang hari tadi. Apakah secara visual mungkin terlihat, mohon maaf, ada kepulan asap yang didapati di sekitar area tersebut, Aziz? Saat ini karena kondisi cuaca juga tadi hujan, kemudian kabut di sebagian wilayah puncak-puncak pegunungan itu tersebut kabut. Masyarakat tidak bisa melihat atau tidak ada yang bisa melihat adanya kepulan asap atau semacam apapun itu yang berpotensi disebabkan oleh orang peristiwa terbakar atau ledakan itu, Dipo. Oke. Ketika masyarakat melihat ataupun mendengar suara dentuman, saya ingin konfirmasi apakah area tempat Anda melaporkan saat ini merupakan jalur yang biasanya dilalui oleh pesawat, mungkin komersil, karena informasi yang kami dapatkan juga bahwa nampaknya pesawat yang hilang ini dalam tanda kutip keluar jalur. Ya, sebenarnya wilayah ini jarang sekali dilintasi pesawat, Dipo. Yang kami ketahui bahwa ini kan berada di atas pegunungan Kars itu
jarang sekali kami temukan ada pesawat yang melintas di atas ini. Oke. Dan kemungkinan baru kali ini juga masyarakat mendengarkan hal itu, namun suara itu begitu besar sehingga tapi masyarakat juga belum mengetahui pasti itu suara itu disebabkan oleh apa, karena mengingat di sekitar sini juga kadang terdengar suara ledakan disebabkan oleh sebuah industri. Namun baru kali ini masyarakat mendengar suara yang cukup keras. Namun mereka tidak bisa memastikan apakah itu suara dari ledakan mohon maaf pesawat atau apapun itu, Dipo. Oke, tentu itu yang harus kita konfirmasi bersama. Tapi saya ingin gali lagi. Tadi Anda menyebutkan bahwa dentuman itu terdengar kurang lebih pada pukul 1 hingga 2 siang ataupun 1 atau 2 siang. Saat itu kondisi cuacanya seperti apa, Aziz? Ya, kondisi cuaca tadi siang memang cenderung cerah, namun berselang beberapa saat itu kembali hujan dan area di sekitar sini itu tertutup oleh kabut. Itu ada banyak kabut yang menutupi wilayah-wilayah pegunungan di sekitar sini sampai menjelang maghrib tadi itu kondisi cuaca masih mendung, dan itu yang membuat kita juga atau tim pencari kesulitan untuk mendeteksi wilayah mana saja yang bisa diketahui tempat lokasi pesawat ini, Dipo. Oke, terima kasih Aziz Hamid atas laporan Anda. Kita tunggu informasi terbaru terkait dengan proses pencarian pesawat ATR 42500 dari lokasi Anda melaporkan. Terima kasih, Aziz. Baik, Dipo.